masih di tahap 2, ya. Di bagian sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa relationship itu merupakan hubungan atau asosiasi antara dua entiti. Namun menggunakan definisi tersebut untuk menentukan entity, relationship antara dua entity itu sebenarnya masih membingungkan, ya. Sehingga di sini bisa kita tambahkan, ya, prasyarat A punya relationship dengan B, entity A punya relationship dengan entity B itu jika memenuhi satu dari dua hal berikut. Pertama, untuk menambah data baru di A, membutuhkan pencatatan data dari B. Atau sebaliknya, untuk menambah data baru di B, membutuhkan pencatatan data dari A. Ya. Kalau salah satu terpenuhi, maka A dan B punya relationship. Sebagai contoh, saya ulangi lagi contoh di slide sebelumnya, yaitu antara entity member dengan entity peminjaman. Entity member itu bertugas untuk menyimpan data member. Entity peminjaman itu menyimpan data peminjaman buku. Kalau ada member baru, kita catat di tabel atau entity member. Namun, kalau kita mencatat member baru, apakah perlu mencatat peminjamannya? Kan belum ada. Nah, tapi kalau dibalik dari sisi entity peminjaman, kalau misalnya kita menambahkan peminjaman baru, data peminjaman baru, satu data peminjaman baru, pasti harus mencatat data member siapa atau member mana yang melakukan peminjaman. Karena tidak mungkin ada member pinjam buku tapi tidak dicatat siapa membernya. Nah, jadi dari sisi peminjaman, kalau kita menambah satu data peminjaman, kita membutuhkan pencatatan data member. Sehingga antara member dan peminjaman punya relationship. Itu ya. Kemudian contoh yang lain, antara buku dengan member. Buku itu menyimpan data tentang buku yang ada di perpustakaan. Kalau kita menambah satu buku baru, maka kita menambahkan satu baris pada entity buku. Ya. Ketika menambahkan satu baris buku baru tersebut, apakah perlu mencatat membernya? Nggak ada hubungannya kan? Dan sebaliknya, kalau kita menambah satu member baru, apakah perlu mencatatkan data tentang buku? Kan tidak. Ya. Sehingga antara member dan buku tidak punya relationship. Seperti itu. Nah, kalau kita menggunakan definisi, nah itu seolah-olah semuanya pasti ada relationship-nya, ya. Antara member dengan buku kayaknya ada. Tetapi kalau kita menggunakan kriteria yang ada di slide ini, maka akan menjadi lebih jelas. Nah, di sebuah database, ya, entity-nya tentu bukan hanya dua saja, tapi banyak, ya. Nah, antara dua pasangan entity kita akan menentukan apakah punya relationship atau tidak. Nah, kita punya cara praktis untuk mencari relationship antara entity atau antara pasangan entity di database tersebut, ya. Yang pertama, kita susun dulu, ya, entity-nya dalam matriks 2 dimensi, barisnya adalah daftar entity, kolomnya adalah daftar entity. Kemudian sel matriks yang entity-nya punya relationship kita tandai. Nah, itu cara praktis untuk mencari relationship antara semua entity yang ada di database.